Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Gajena TV. Kita jumpa lagi di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Dan hari ini kita masih ngebahas nih apa aja sih yang kita akan bahas terkait bagaimana untuk keislaman tersebut. Kemudian juga pastinya juga terkaitan dengan bulan puasa. Dan hari ini saya juga bersama lagi dengan Umi Hajah Laili Askia. Umi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat ya Umi ya. Terima kasih juga untuk semua pemirsa Gajana TV yang luar biasa ya Umi ya. Iya. Hari ini kita ngebahasnya luar biasa nih Umi. Saya baca untuk bagaimana membangkitkan kesadaran akan ketuhanan. Iya. Apalagi dari bulan puasa ya Umi ya. Pastinya ya. Luar biasa sekali. Ini gimana untuk Umi untuk hikmahnya dalam bulan puasa ini? Iya. Baik Mbak Zanita, terima kasih ya. Semoga pemirsa semua juga sehat ya. Ini sambil menunggu saat berbuka. Betul. Ya, kita menambah pengetahuan juga ilmu juga lebih mendalami lagi ya tentang Islam. Kali ini memang kita akan membahas tema tentang ketuhanan ya. Karena sesungguhnya semua ibadah itu sentranya adalah kepada Tuhan kan untuknya. Walaupun itu sebenarnya untuk kita. Tetapi kan lillahi ta'ala, hanya karena perintah Allah ya. Sebab kalau apa saja yang tidak karena perintah Allah itu tertolak ya. Jadi kita melakukan semua perbuatan tanpa didasari ini adalah lillahi ta'ala, itu akan tertolak. Nah, bagaimana kita bisa lillahi ta'ala kalau kita sendiri belum punya kesadaran tentang Allah itu sendiri ya, tentang Tuhan. Maka di sini akan sangat penting kita membicarakan tentang membangkitkan ya kesadaran akan ketuhanan. Kenapa kok perlu ada kesadaran? Iya, karena sesungguhnya manusia itu kalau kata Allah itu begini, apabila hambaku mencari aku, katakan aku sangat dekat, gitu ya. Dikatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku mencari aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, begitu dekatnya Allah, tetapi banyak manusia ini seolah-olah hidup ini belum mengenal Tuhannya. Salah satu contoh ya, orang hidup dari pagi, siang, malam ya sampai tidur lagi. Bahasanya orang umum dari dapur, sumur, kasur ya. Tiap hari terjebak dalam rutinitas itu. Seolah-olah hidup itu hanya untuk memenuhi kebutuhan semata. Dan juga kadang-kadang kita dijebak oleh satu rutinitas yang kita sendiri kadang-kadang tidak tahu untuk apa. Yang hakikatnya itu lalu orang menjadi lupa siapa dirinya, siapa Tuhannya. Seolah-olah hidup ini tanpa makna, tanpa tujuan. Seolah-olah hidup ini ada begitu saja tanpa disadari oleh manusia itu sebenarnya. Siapa dia, siapa Tuhannya, untuk apa dia diturunkan ke dunia ini. Ada di dunia ini. Iya. Nah, kalau kita telusuri sejarah kehidupan manusia ya, ternyata menemukan Allah yang begitu dekat itu tidak semua orang mampu. Ya. Kenapa? Karena tertutup, Mbak. Tertutup. Jadi dalam bahasa agama tertutup itu kafir. Kafir itu dari kata bahasa Arab yukafiru. Kalau kita bahasa Inggris cover ya. Cover itu kan menutup, bed cover, menutup bed kan gitu ya. Dalam bahasa Arab kafir itu ya nutup. Asal katanya misalnya ada petani menanam biji ya, kemudian ditutup sama tanah. Lah menutup itu namanya kafaroh ya, menutup. Nah, sehingga orang kafir itu bukan orang yang bagaimana, orang yang hatinya tertutup, kesadarannya ini yang tertutup. Ya, dia tidak tahu bahwa dia itu sebagai hamba yang diturunkan oleh Allah tentu dengan visi besar. Ya, nah maka dari itu penting sekali kalau hari ini kita mencoba untuk mengembalikan ya kesadaran manusia itu supaya gimana sih supaya kita itu mengerti akan makna hidup. Karena begini, Allah menyiapkan alam raya yang begitu besar ya. Kita ini berada di dalam
makrokosmos yang luar biasa ya. Betul banget. Yang kita tidak tahu berapa besarnya ya, terdiri dari galaksi-galaksi, terdiri dari begitu jutaan-jutaan planet ya, yang kita tidak tahu itu di mana ya. Dan ada apa aja Dan di dalam, ada apa saja, termasuk bumi yang dibentangkan. Semuanya itu untuk tujuan apa? Jadi kalau boleh saya katakan, Allah itu seperti tidak membuat sebuah panggung raksasa, yang itu perannya adalah manusia. Dan kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifahnya, khususnya di bumi. Kita tidak membahas di planet lain ya, betul. karena mungkin ada planet lain ya, wallahu alam, kita tidak mempunyai pengetahuan untuk itu. Tapi Allah menyebutkan fil ard, khalifatun fil ardi, dan itu pemimpinnya ada manusia. Yang di dalam satu surat Al-Quran diceritakan bahwa tatkala Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu, malaikat sempat bukan menentang ya, tetapi menyoal gitu. Mempertanyakan. Kenapa ya Allah Engkau menjadikan makhluk yang hanya bikin kerusakan gitu. Nah itu berbagai tafsir memberikan tafsiran. Ada yang mengatakan memang sebelum manusia ini ada makhluk yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk memimpin bumi. Nah tapi itu terjadi sebuah pertempuran terus, terjadi sebuah kerusakan sehingga akhirnya kemudian dibinasakan sebagian besar. Kemudian manusia ini yang menggantikan, maka disebut khalifah, ya, khalifatun fil ardi. Nah, tatkala manusia pertama diturunkan sampai kemudian anak pinak, di situ terjadilah kalau Nabi Adam sudah diberikan wahyu ya, siapa Tuhannya, terus anak-anaknya juga sudah diberitahu. Waktu itu seolah sesuatu yang tidak asing lah. Karena Nabi Adam itu adalah makhluk surgawi kan begitu, ibunya juga. Tapi toh ternyata itu pun begitu Qabil Habil kan dilahirkan di dunia, itu saja sudah ada satu yang salah. Terbukti apa? Mereka terjadi sebuah perselisihan karena waktu itu diberikan aturan bahwa menikah itu tidak boleh dengan saudara yang sekembaran. Nah kebetulan kembarannya Qabil ini cantik, namanya Ikrimah. Kembarannya Habil itu, mohon maaf ini kurang cantik, namanya Labuda. Karena pernikahan itu silang, sudah mulai di situ timbul rasa iri. Nah, sampai kemudian terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi ini. Nah, apakah waktu itu Qabil Habil belum mengenal Tuhan? Sudah mengenal Tuhan. Tetapi belum semakrifat Nabi Adam. Nah, itu baru Qabil Habil ya. Kemudian sampai kepada anak turun berikutnya. Allah itu menurunkan para nabi ya bergantian setiap masa, bahkan selesai ini dalam masa tertentu diturunkan lagi. Kenapa? Karena manusia ini dalam bertuhan itu tersesat. Betul. Gitu. Tersesat. Kenapa? Karena tertutup tadi. Nah, karena itulah Mbak, di dalam Al-Quran Allah itu memberikan banyak sekali bagaimana cara-cara kita supaya hati kita ini, kesadaran kita ini bangkit. Ya. Maka di Quran itu bertebaran ayat-ayat yang memerintahkan supaya kita itu apa? Melihat alam semesta. Karena itu tugas di dalam Al-Quran, tugas seorang Rasul itu, beliau itu disuruh satu itu apa? Yang pertama adalah, di ayat itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kama arsalna fikum rasulun minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi tugas Rasul-Rasul itu ada 3 ini, Mbak. Yang pertama itu mengajak kita menunjukkan ayat-ayat Allah. Nah, jadi cara membangkitkan keimanan, pengenalan terhadap Tuhan itu yang pertama dengan melalui ayat. Melalui ayat firman-firmannya. Ini ayat kauniyah ini. Jadi di Quran misalnya ya itu disebutkan, perhatikan langit bagaimana dibentangkan, perhatikan gunung bagaimana ditinggikan, perhatikan laut, perhatikan binatang ya.
Sesungguhnya makanya kalau di dalam ilmu pengetahuan itu, semakin orang itu mengerti tentang alam ini, sebenarnya semakin dia menemukan Tuhannya. Karena di situ ada satu kekaguman, tidak mungkin ini diciptakan oleh manusia biasa. Masya Allah, ini baru yang pertama gitu Umi ya. Masih ada 3 lagi tugas dari Rasul itu sendiri. Tapi nanti mungkin diceritakan setelah pesan-pesan deket ini ya Umi ya. Oh begitu ya? Boleh ya Umi ya. Jangan kemana-mana pemirsa dari Gajana TV. Kita balik lagi ke ngopi setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi di Ngopi bersama juga dari Karita Malang. Nah, hari ini balik lagi nih Umi. Tadi ngebahas bagaimana yang pertama tugas dari Rasul tadi ya Umi ya. Melihat melalui ayatnya tadi itu. Iya, ayat-ayat kauniyah ya. Betul. Alam semesta. Ya. Jadi di Quran sendiri tuh Mbak menyampaikan sampai fasiru fil ardi. Kamu itu banyak-banyaklah berjalan di muka bumi ini. Fanduru. Perhatikan ya. Suruh perhatikan semuanya. Coba Mbak, kalau kita melihat ya, Masya Allah, dari ilmu pertanian aja ya, ada tumbuh, mulai dari akar, sampai Allah mengatakan, kamu yang menanam, siapa yang menumbuhkan, sampai mengisi isinya, dagingnya, warnanya, rasanya. Itu kalau kita mau memperhatikan, apa yang terjadi? Cuman kekaguman kita pada Sang Pencipta. Besar gitu. Iya. Dan betapa banyaknya semua yang ada di dunia disiapkan oleh Allah untuk manusia. Rizki bagi kita semuanya. Kalau orang cuma makan, ya, kemudian minum, tidur tanpa memperhatikan bagaimana itu diciptakan, ya, bagaimana langit itu mempunyai satu perspektif sendiri buat kita. Yang kadang orang menyebut langit itu di atas, misalnya. Apakah benar langit itu di atas? Bagi kita yang di sini di atas kita, yang di bawah sana. Nah itu. Yang di samping. Samping belum. Sampai kemudian mengatakan matahari ya. Di ayat disebutkan masyriqaini wal maghribain. 2 timur, 2 barat. Di mana 2 timur, 2 barat? Nah, ternyata itu maksudnya apa? Itu ada amsal-amsal itu matahari nyata dan matahari hati, Mbak. Yang mampu menyinari hati kita sebagai petunjuk untuk menumbuhkan kesadaran akan ketuhanan itu. Nah, sehingga kita melihat alam ini, Mbak. Katanya di dalam Al-Quran itu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau kamu itu sudah mengenal kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, kamu tidak akan melihat kecuali yang kamu lihat itu hanya Allah. Itu ada Allah, itu kehadiran Allah. Allah mengadakan. Di situ hanya ada keberadaan Allah dan kehadiran Allah. Walaupun kita tidak boleh mengatakan itu Allah. Betul. Karena Allah itu terlalu besar ya, dan ini adalah makhluk ciptaannya. Sehingga umpama kita bisa menyebutkan ini cahaya, itu percikan cahaya Allah. Karena sejarahnya Allah menciptakan makhluk itu kan sebenarnya Allah itu sendiri dan ingin dikenali. Dalam sebuah hadis itu disebutkan, ana kanzun makhfiyun, aku ini perbendaraan yang tersembunyi dan aku ingin dikenali. Karena itulah aku ciptakan makhluk. Nah, tatkala Allah menciptakan makhluk ini, Allah pertama kali menciptakan cahaya. Dari cahayanya ini ada Nurullah, Nur Ahmad. Kemudian Allah menciptakan cahaya antara Allah dan makhluknya, Nur Muhammad itu. Lalu dari Nur Muhammad itulah diciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Nah, karena itu sesungguhnya dimanapun kalau kita melihat alam ini,
sesungguhnya siapa yang hadir di situ? Ya Allah itu yang sendiri, menciptakan betul. itu. Tapi Sama kenapa Maha kita tidak Pencipta. menyadarinya seolah-olah itu Allah itu jauh Iya, ya? betul. Coba Allah lihat selalu Mbak dekat. Zenat. Orang berdoa terus Allah di Iya, atas ya. Apa betul. Allah di atas? Belum tentu ya, padahal ya Allah tidak dari- bertempat, ya kan? Betul, tidak. Lah iya. Seolah-olah Allah jauh gitu ya. Lalu ada orang yang berdoa merasa, aduh kok seperti nggak didengar sama Iya, Allah. betul. Itu apa yang terjadi? Sebenarnya ada tertutup yang menutup antara kita dengan Allah. Dan itu sebenarnya apa? Ya tidak adanya kesadaran kita tentang Dia. Karena itu di dalam ibadah sekalipun, Mbak, kita membaca Quran, kita puasa, kita sholat. Kalau di sini Allah tidak hadir, coba ada nggak Masih maknanya? kerasa jauh ya dia. Ya menjadi sia-sia. Betul. Artinya Allah sendiri mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat tapi sholatnya lupa, lalai dari Benar. kesadarannya ini tidak muncul pada Allah. Nah kenyataannya kan kita sering kan Mbak ya dalam sholat itu Allahu Akbar. Pertamanya kayak ya ingat Allah. Berikutnya udah jalan-jalan, Iya, betul. ingat ini itu. Yang dipikirin Coba malah lain. Puasa juga begitu. Ya masih dalam puasa tapi tidak menghayati puasanya itu karena apa? Membaca Quran dikatakan oleh Rasulullah. Itu di dalam satu ayat itu kan ya. Nanti di akhir zaman orang baca Quran itu hanya sampai di tenggorokan. Sininya baca, hatinya nggak nyambung. Coba Mbak. Nah ini kan karena Masya apa? Allah, Tidak adanya kesadaran. Maka semua yang tidak disertai dengan Allah itu akan tertolak dan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Kenapa? Enggak melibatkan Allah kan? Nah, karena ada orang itu berjuang hanya untuk supaya aku disebut pahlawan. Betul. Aku baca Quran supaya aku disebut seorang alim. Saya memberi supaya saya disebut dermawan. Lah, rasa-rasa seperti itu yang ada dalam hati manusia itu sering kan tidak bisa kita lihat kecuali oleh diri kita sendiri. Betul. Nah, kenapa begitu? Karena di sini tidak ada Allah, Mbak. Kalau ada Allah, itu akan hilang. Yang ada lillahi ta'ala. Masya Allah. Sehingga itu Mbak akan mempengaruhi. Misalnya ya, dengan kita melihat semua itu yang hadir adalah ini Allah yang menghadirkan. Maka sesungguhnya Allah itu kan maha baik. Ada nggak yang jelek yang dihadirkan Allah? Nggak ada. Nggak Nggak ada ada. satupun sifat Allah pun tidak ada yang ke arah Iya, tapi jelek, kenapa tidak. manusia kok merasa bahwa oh ini buruk, ini Iya. baik, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan? Ada Kenapa? suka tidak suka. Nah, padahal sesuatu yang boleh jadi kita tidak menyukai di situ, itu lebih baik bagimu, kata Allah begitu. Betul. Satu contoh Mbak, ada orang ketinggalan pesawat ya. Dia sedih, Marah. nangis, marah. Kenapa? Di sana ada sebuah pekerjaan penting yang dia akan Atau merasa karena sudah rugi di kehilangan situ. uangnya dan karena itu. Betul. Ternyata berapa menit kemudian ada berita pesawatnya Kecelakaan. kecelakaan. Dia melihat itu baik atau buruk? Nah itu. Barusan dia melihat itu Iya, keburukan, keburukan jadi berikutnya kebaikan. padahal peristiwanya sama, ketinggalan. Betul. Sebenarnya itu apa? Kesadaran saja. Perspektif kita di dalam memandang sesuatu itu dipengaruhi oleh kesadaran kita. Nah, kalau kesadaran kita itu menuju bahwa semua itu Allah, nggak ada yang jelek. Maka apa yang disebut baik, buruk itu hanya persepsi kita sendiri. Karena sesuatu itu semua di mata Allah baik. Baik akibatnya, baik untuk kita. Kan begitu ya? Betul. Kalau gampangnya anak kecil itu loh Mbak, ya kan, memandang, itu Sesuatu itu. es krim itu enak gitu. Enak, ya. Padahal dia batuk. Iya betul. Tapi karena dia memandangnya baik ya. Iya, dia mengatakan baik. Nah, jadi bagaimana kita melihat sesuatu ini supaya hati kita legowo, maka itu adalah dengan cara melihat semua yang ada ini adalah af'alnya Allah. Dan itu dengan cara memperhatikan ayat-ayat Allah. Mulai dari yang kecil. Bahkan dikatakan oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di dalam dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Kita disuruh memperhatikan loh dalam diri kita ada apa. Contoh konkret aja Mbak ya, tatkala kita bernafas. Bukan oksigen loh ini. Siapa yang menggerakkan nafas itu? Yang memberikan oksigennya siapa? Oksigennya siapa? Dan mekanisme yang terjadi dalam tubuh itu bagaimana? Itu semakin orang alim, makanya Ibnu Sina itu seorang
ulama di zaman dulu itu ya, beliau itu tidak takut disebut syirik karena dia mempelajari ilmu membedah manusia. Karena itu tidak ada ilmu itu sebenarnya ini ilmu agama, ini ilmu pengetahuan, tidak ada. Semua ilmu itu dalam rangka memahami, ya, mengetahui akan menyadari akan eksistensi ketuhanan. Ya, Betul. nah itu yang pertama Mbak ya. Jadi dengan memperhatikan ciptaan Allah, dengan memperlihatkan mekanisme tubuh kita, pagi bangun, maaf ya, makanan yang kita makan kita nggak tahu prosesnya ya apa, pagi dipisahkan, oh, itu mekanisme kayak apa itu? Siapa yang bekerja sepanjang malam di lautan itu ya, diambil setiap hari, terus dibutuhkan rezeki. Kata Allah, aku jamin rezekinya, aku jamin. Tidak akan habis. Dan itu Allah sendiri loh Mbak. Qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Nah ini kalau kita tidak menyadari, bagaimana? Ada nggak syukur? Yang ada cuman mengeluh, Betul. yang ada cuman gimana? Itu ya? Dan merasa kurang terus ya. Betul. Sehingga dalam menjalankan agama itu dia tidak merasa itu bagian dari ungkapan supaya kita bersyukur, supaya kita lebih mengerti, supaya kita lebih memahami bahwa semua itu adalah cara Allah menyayangi kita. Seperti halnya semua bahan, semua barang itu butuh energi. Ini bergerak, dibutuhkan energi. Betul. Lampu menyala dibutuhkan energi. Semua butuh iya. energi. Nah, energi tubuh kita cukup dengan nasi, pangsit, dengan makanan kita semua. Energi rohani kita bagaimana? Apa ya isinya? Lah itu. Maka agama itu ya perintah-perintah Allah untuk sholat, untuk puasa, untuk itu sebenarnya bukan Allah butuh disembah. Allah tidak merasa butuh disembah. Kamu tidak nyembah, aku tetap jadi Allah. Kamu tidak nyembah, aku tidak pensiun jadi Allah. Kan begitu. Betul. Kalau kamu itu misalnya bandel, apa susahnya aku ganti kamu dengan makhluk yang baru? Jadi ibadah, perintah-perintah puasa seperti ini sebenarnya untuk siapa? Untuk manusia itu Untuk sendiri. manusia itu Luar biasa sendiri, banget, supaya Umi. dia punya energi untuk kembali kepada Allah, untuk menyadari keberadaan Allah. Sehingga apa? Surga dalam hatinya. Masya Allah. Karena dia yakin dan bersandar pada kekuatan yang maha dahsyat, yang begitu sayangnya, dan tidak akan mungkin meninggalkan kita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Nah itulah kebesarannya Allah ya Iya. para pemirsa ya, dan kita pasti akan lebih banyak lagi mengulik bagaimana sih untuk menumbuhkan kesadaran itu sendiri, pastinya untuk diri sendiri dulu gitu ya. Iya. Dan jangan kemana-mana pemirsa Gajah TV, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi di Ngopi, ngobrol perkara Islam bersama Karita Malang. Dan lanjut lagi nih Umi, tadi seru banget bagaimana kita itu menumbuhkan kesadaran melihat apa yang kita lihat itu sebenarnya semuanya tuh karena Allah gitu ya Umi ya. Iya, Mbak. Nah, tadi saya katakan ada yang kedua ya. Yang kedua belum nih. Wa yuzakihim ya. Membersihkan hati. Nah, di sini mengenal Allah itu begini, Mbak. Misalnya Mbak ya, ada orang menciptakan buku atau vas ini misalnya ya. Kira-kira bisa nggak vas ini melihat saya? Nggak bisa kalau misalnya secara logika ya. Ya nggak bisa lah. Iya. Masa ciptaan bisa melihat yang mencipta? Betul. Nah, kita ini ciptaan Allah bukan? Bisa nggak kita melihat Tuhan kita? Nggak akan pernah bisa. Karena itu yang bisa menghubungkan kita, mengenalkan kita pada Tuhan kita ya Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang kita sudah melihat ciptaan Allah begini-begini, tapi tidak membuat orang itu sadar kok Mbak. Iya, maunya langsung yang nyata. Betul.
Sampai suatu ketika begini, di ayat Al-Quran itu disebutkan, Mbak ya, proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya, coba beliau melihat matahari ya, melihat bintang dan sebagainya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim dicerahkan oleh Allah dengan matahari petunjuk itu. Lah ini maksud saya, Allah yang memberikan petunjuk itu. Allah sendiri yang menawan dia. Setelah Nabi Ibrahim mengerti siapa Tuhan itu sebenarnya, maka beliau disebutkan mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak akan menyekutukan engkau lagi Allah, karena aku sudah melihat kebenaran itu. Dari mana? Dari hidayah Allah. Dari pencerahan yang diberikan oleh Allah dengan matahari yang menyinari hatinya. Jadi bukan sekedar matahari dunia, itu kan hanya matahari untuk jasmani ya. Betul. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim masih minta bukti. Ya kan? Karena beliau seorang Rasul. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan? Tunjukkan kepadaku engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya kan begitu. Loh, apa kamu masih belum percaya? Nah, ternyata tadi ya, Allah juga perlu menunjukkan ayat-ayatnya tadi. Lalu apa? Ambil 4 ekor burung. Kan begitu. 4 ekor burung, empat macam jenisnya. Terus kamu cacah, ya, kamu haluskan, kamu lembutkan. Kemudian bagi menjadi 4, taruh di atas masing-masing bukit itu. Itu kan misal, Mbak. Kok terus Allah kurung ambil burung itu terus deloken dipanggil burung gitu, enggak. Itu ada misal bahwa apa? Burung itu ibaratnya adalah pikiran-pikiran manusia. Pikiran manusia itu kalau mau mencari Tuhan dengan pikiran enggak ketemu, Mbak. Maka ambil pikiran manusia itu kan ke 4 penjuru ya. Macam-macam arahnya gini-gini. Ambil itu, bunuh dulu. Bunuh pikiranmu. Sebab kalau kita menemui Tuhan dengan pikiran tidak akan ketemu. Matikan dulu. Kalau kamu mampu mematikan ini, kemudian ya kamu istilahnya itu di situ diolah lah. Jadi iman itu menjadi sebuah proses. Taruh di gunung sana, sebut nama Tuhanmu. Lah maka di situ Allah menunjukkan kebangkitan si burung ini. Sebenarnya burung itu adalah pikiran kita yang sudah dimatikan, itu akan bisa bangkit dengan keimanan itu. Maka matikan dulu pikiran-pikiran, kata dalam dunia sekarang namanya zero mind process, Mbak ya. Para spiritualis itu kalau balik ke nol. Jangan berpikir, karena berpikir, oh Tuhan itu besar kayak apa besarnya. Oh Tuhan ini akhirnya benar Mbak Inisa. Nah maka dari itu disebutkan oleh Allah. Caranya matikan dulu kan begitu. Ada lagi Mbak di surat Yasin itu coba ya. Saya udah bacakan ayatnya ya. Ini langsung aja ceritanya karena panjang kan. Ada seorang yang berjalan dalam suatu negeri. Tiba-tiba dia berada dalam satu kota. Di situ dia menyebut kota atau negeri yang sudah hancur lebur. Sehingga rumah-rumah itu roboh, atapnya menimpa di situ. Lalu dia berpikir, ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati seperti ini? Sebenarnya itu ditanyakan di situ bukan menghidupkan dalam arti sesuatu yang mati hidup. Itu menghidupkan kesadaran, Mbak. Jadi yang disebut negeri itu adalah diri kita ini, badan kita ini. Nah itu dihancurkan, kesadaran kita itu dihancurkan oleh nafsu-nafsu yang bermacam-macam itu sehingga menutup, atapnya menutup. Disebutkan di situ dalam ayat itu, atapnya menutup. Kemudian begitu dia bertanya begitu apa dilakukan oleh Allah? Kemudian aku matikan dia 100 tahun. Loh, wong tanya menghidupkan satu negeri yang sudah hancur mati, kok ini malah dimatikan? Coba. Ini kata Rasulullah, mutu qabla antamut itu. Belajarlah kamu mati sebelum kamu mati, benar. Nah, maka sesungguhnya mencari Tuhan itu ya dengan mematikan diri dalam hati siapa itu hawa nafsu. Maka di situ musafir tadi dimatikan 100 tahun. Kemudian dibangkitkan lagi. Apa yang terjadi di situ? Firman Allah. Berapa hari kamu hidup, kamu mati, kamu tidur ini tadi, di situ disebut tuwafa ya, diwafatkan. Ya sekitar 1 atau setengah hari saja. Padahal dia sudah 100 tahun. Ini beda dimensi, Mbak. Jadi spiritual itu, ya kesadaran itu, atau waktu
yang di hadapan Allah di akhirat dalam artian waktu spiritual itu, ibaratnya di dalam Quran disebutkan 1 hari atau setengah sampai 50 atau 100 tahun. Di perbandingannya seperti itu ya. Iya, makanya tatkala orang itu bahagia, ya, itu kan terasa sebentar, Mbak. Betul. Nah, itu karena ada di situ ada cahaya kebahagiaan, cara surgawi begitu. Nah, maka orang ini tadi dibangkitkan sebenarnya dia 100 tahun itu disuruh apa? Tengok itu makanan di sebelahmu. Kan masih belum berubah. Ini bukan makanan biasa, inilah makanan rohani. Jadi orang yang menuju kepada Allah itu ada sisi-sisi rohania yang di situ disediakan oleh Allah. Makanya rohani itu disebut rezeki yang berupa rohani itu bukan sekedar makan minum, tapi rezeki di dalam arti ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang udah memenuhi kebutuhan rohani kita ya, Betul. Umi ya. Nah, energi itu ya seperti kalau kita puasa, seperti kita sholat, itu kalau sudah hati kita mendekat itu, maka sesungguhnya sebenarnya kita mendapatkan makanan rohani. Makanan rohani tadi. Dan kalau kamu sudah makanan rohani, maka apa? Di situ lalu Allah menyusun kembali ya tulang-tulang belulang yang sudah itu, dan keledai yang dimaksudkan di situ adalah metamorfose kehidupan dunia ini kembali. Jadi Allah menunjukkan ayat-ayat yang bersifat nyata, juga ayat-ayat yang bersifat mutasabiyat tadi, ayat-ayat yang bersifat kesadaran itu. Nah, di sini Mbak, untuk mendapatkan itu tidak sembarang orang, maka harus tanya pada ahlinya. Artinya apa? Kalau kita ingin memperoleh kesadaran yang lebih dari yang kebanyakan manusia, kita harus mencari ahlinya. Di dalam Quran disebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ingat pada Allah apabila kamu tidak mengetahui. Nah, di sini dalam ilmu tasawuf disebut guru mursyid, Mbak. Orang yang ahli. Jadi kita saja di dalam skripsi, dalam tesis, disertasi, nggak bisa kalau nggak dibimbing ahlinya. Apalagi kita sekarang menuju Allah. Jadi membangkitkan kesadaran terhadap Allah, ya harus punya guru, Mbak. Betul. Ya, kecuali kalau kita jenius ya, sudah pinter, derajatnya memang ada makom aulia, makom nabi, ya silakan dengan memperoleh alam, terus kita bisa memahami seorang ulama. Makanya dia mungkin bisa dengan cara, tapi kalau orang biasa bagaimana caranya? Belum tentu bisa, Umi. Oh, memahami. Susah aja kita aja bisa mensyukuri apa yang kita lihat. Betul. Nah, karena itu nanti ada guru-guru dalam bidang rohani ini yang akan membimbing. Nah, beliau juga tidak asal menjadi guru, karena apa? Mereka ini yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Jadi kronologisnya gini, Mbak. Allah tadi menciptakan makhluk. Terus bentuk sempurnanya Nur Muhammad adalah pada diri Rasulullah. Ini dari nabi ini sampai kepada Rasulullah. Nah, ini yang bisa mengenalkan kita pada Allah. Nah, sekarang kan sudah tidak ada nabi. Betul. Terus siapa yang mengenalkan kita? Nah, maka Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Cari ulama-ulama yang mewarisi. Mewarisi itu tidak hanya mewarisi satu bidang saja. Jadi sifatnya, kemudian kearifannya, ilmunya, imannya, itu warisi Rasulullah. Nah, kalau orang disebut warasatul anbiya, orang yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi semua hanya untuk Allah. Betul. Kalau dia masih karena ini, misalnya karena uang, popularitas, apalagi karena yang di dunia lah ya. Dunia nggak akan sampai, Mbak. Bagaimana sapu yang masih kotor bisa membawa kepada kebersihan? Betul. Maka ulama-ulama seperti ini, Mbak, carinya seperti mencari belerang merah. Kalau kita tidak beristikharah, bertahajud, mohon kepada Allah, sungguh-sungguh nggak akan ketemu kita. Itu betul-betul saya alami. Jadi saya berapa tahun beristikharah, minta petunjuk sama Allah supaya dibimbing untuk bertemu guru-guru seperti itu. Nah, itu yang disebut yuzakihim. Berarti ada usaha Umi itu sendiri untuk yaitu menumbuhkan kesadaran itu dengan mencari ulama-ulama seperti itu ya, Umi ya. Nanti Umi bisa cerita lebih lanjut, Umi, mungkin kisah Umi juga seperti apa perjalanannya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi di Gajena TV. Terima kasih.
Balik lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Lanjut lagi nih Mi, gimana Umi sendiri aja itu masih mencari sholat hafal istikharah untuk mencari petunjuk biar bisa bertemu dengan guru-guru atau ulama-ulama tersebut Umi. Iya. Itu gimana prosesnya Umi? Jadi ya kebetulan saya itu memang senang cari ilmu ya. Walaupun kami sudah mungkin berkecimpung di bidang dakwah, tapi kami merasa misalnya begini, untuk menjadi ikhlas itu ternyata tidak mudah ya. Betul. Untuk menjadi orang sabar nggak mudah ya. Mudah diucapkan, tapi tidak susah dilaksanakannya. Untuk menjadi ikhlas, ridho, sabar, khusyuk apalagi. Betul. Nah, saya gelisah. Saya ini sudah tahu dalilnya. Sabar itu baik, sabar. Tapi melaksanakannya masih belum sulit. Belum lagi kalau dimunculkan lagi. Misalnya kita diludahi, masih sabar. Berikutnya ditempeleng. Berikutnya apa masih bisa sabar? Padahal sabar tidak semuanya. Karena memang itu anugerah, Mbak. Hanya orang-orang yang dianugerahi oleh as-sabur, as-syakur, ya, itu yang bisa memperoleh itu. Nah, makanya Rasulullah itu tatkala diajarkan oleh malaikat Iqra, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali, saya tidak bisa baca. Lagian apa yang dibaca? Iya. Apakah waktu itu malaikat membawa kertas atau kitab begini? Produksi mana lagian? Iya. Berarti di situ yang dibaca apa? Ini. Yang membaca Allah, mengenal Tuhannya. Bismi Rabbika. Membaca Tuhanmu. Maka disitulah akhirnya Nabi didekap oleh malaikat itu. Didekap. Nah, kemudian di situ ditalkinkan, diajarkan. Kalau sekarang itu mungkin di copy paste ya. Langsung dikasih. Ini, iya. Jadi ditalkinkan itu dibimbing, di copy paste. Ini loh. Nah, ini yang bisa kan Rasul. Rasul atas izin Tuhan melalui para malaikatnya. Kemudian diwariskan pada pewarisnya, para ulama. Enggak sekedar ulama. Bukan ulama tontonan. Ya, tapi ulama tuntunan yang menuntun dia mulai dari dia di dunia ini sampai nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Bapak Rohani. Itu disebut waliyam mursyida. Itu dalam surat Kafir disebutkan mayahdillah fala mudhillalah. Siapa yang mendapat petunjuk oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan tidak akan kesesatan, tidak akan tersesat. Tapi wa mayyudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, walan tajidalahu waliyam mursyida. Dia tidak akan bisa bertemu wali yang bisa memberikan petunjuk yang disebut wali mursyid itu. Ini nyata loh Mbak, Quran. Tapi orang kan jarang mengabaikan. Kayak aku bisa ketemu Tuhan itu sendiri. Dan maka di situ Umi itu mencari keliling Jawa ini. Betul, setiap pesantren. Jadi mencari guru itu enggak bos, Allah jauh, Allah ini, Allah itu terkenal. Betul-betul saya datangi sampai saya kemudian mendapatkan takin-takin itu. Dan saya rasakan, Masya Allah. Lah ini Mak, seringkali kadang-kadang memang orang kan, tugas Nabi yang ketiga kan, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab. Al-Quran, oh ini puasa, ini begini. Itu tidak akan masuk kalau di sini masih belum kenal Allah. Gitu. Maka, tatkala kita ini misalnya baca Quran, kalau di sini sudah ada ma'rifatullah, masuk Mbak itu, Quran itu. Seolah-olah bicara pada diri kita. Langsung maka coba satu ayat, baca hari ini. Maka Mbak Zita akan merasakan sebuah pencerahan hari ini. Besok dibaca lagi akan beda lagi. Besok lagi beda lagi. Terus akan. Nah inilah cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Manusia. Nah, caranya ya harus dibersihkan dalam. Nah, tatkala guru mursyid itu memberikan bimbingan apa? Sesungguhnya di situ ada energi, ya, yang memang ada cahaya Nur Muhammad yang tidak bisa direkayasa, yang itu dimasukkan di dalam dada kita, kemudian terang kan ada cahaya, kemudian di situ kemudian kita dibimbing dengan kalimat tauhid. Kalimat yang dibimbingkan hanya satu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, ini kalau diucapkan biasa aja tanpa pembimbing, tanpa guru, burung beo juga bisa Mbak. Iya betul. Tapi kan tidak mempunyai power di situ. Tidak ada getarannya itu. Betul. Nah, maka disinilah bedanya ya kita belajar sendiri dengan ada guru gurunya. Nah, dalam dunia thariqah ya itu ada satu
sekolah, Mbak. Dalam arti pendidikan ya. Sekolah kan enggak harus kayak murid biasa gitu ya. Tetapi ada kurikulum yang harus dikerjakan oleh seorang murid. Karena begini, Mbak. Orang itu mengenal manusia aja mestinya luar biasa. Apalagi ini mengenal Tuhan loh. Betul. Kadang orang, aku mulai dari mana? Untuk aku bisa sabar ini dimulai dari apa? Saya tahu harus bersabar, tapi kalau gini gimana saya bisa sabar? Masih ada gitu. tapi-tapinya itu. Nah, sabar kan ada batasnya. Ibu-ibu lalu begitu ya? Iya, betul. Kalau gini terus gimana? Nah, kalau baru kayak gini udah nggak sabar gitu. Padahal nggak sabar itu neraka loh bagi kita. Masya Allah. Neraka dalam arti kita sudah hidupnya kan nggak bahagia. Iya, betul. Dunia aja udah neraka, apalagi nanti. Apalagi nanti. Coba dengan orang tidak sabar, apa yang dilakukan? Ya, dia bisa berbuat apa saja. Bahkan dia bisa menghujat Allah sendiri. Karena tidak sabar. Ya, itu baru satu aja. Belum ridho, belum ikhlas, ya Allah. Nah, maka disinilah Guru Mursyid itu memulai. Coba, kalau di dalam tarekat itu diajarkan mulai dengan berzikir. Maka perintah berzikir oleh Allah, fadhkurullah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi tanda orang beriman itu innalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya akan tenang dengan zikir Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat hanya dengan menyebut nama Allah hatimu tenang. Nah, lalu di situ diajarkan kamu hendaknya berzikir itu dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ya bagaimana kita berdiri, duduk, berbaring? Berarti seluruh aktivitas dong. Semua harus berzikir. Nah, itu kalau tidak diberitahu caranya, kurikulumnya apa bisa kita? Gak bisa. Nah, sekarang ini banyak orang yang mohon maaf ya kadang-kadang sok tahu. Kan aku sudah begini. Nyatanya bisa nggak hatimu sambung kepada Allah? Bisa nggak engkau merasakan wusul, bisa berhadapan dengan Allah? Bisakah engkau merasakan cahaya Allah? Itu masalahnya. Gampangnya gini, kamu beramal, udah ikhlas. Ikhlas itu bukan lega loh, Mbak. Ikhlas itu apa? Tatkala kamu mampu melakukan kayak apapun beratnya, karena kamu menyadari itu adalah Allah yang merintahkan, itu ikhlas. Nah, kalau kita kadang-kadang sudah beramal, ternyata yang kita kasih kok cuek sama kita itu aja udah di sini kok mau. Iya, betul. Nah, berarti kan semua masih ada pamrih ya. Masih ada pamrih. Nah, maka tidak ada lain ya untuk bisa semuanya amal kita itu bebas dari pamrih kecuali kita punya kesadaran tentang Allah itu sendiri. Siapa Allah? Maka di situ la ilaha illallah. Semua ini tidak ada kecuali Allah. Kemudian dilanjutkan lagi la ilaha illallah. Tidak ada yang ada ini kecuali Dia. Kemudian la ilaha illa anta. Anta sudah engkau. Di situ sudah berhadapan. Ya. Nah, la ilaha illa ana. Nah, ana ini siapa? Saya tidak mengatakan diri kita Tuhan, bahwa hadirnya hati kita sudah bersama Allah. Nah, itu baru mencapai kesempurnaan kesadaran di Sidratul Muntaha. Itu. Nah, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu sampai kesadaran Sidra itu kesadaran muntaha yang tinggi. Kesadaran yang tinggi itu kesadaran yang utuh terhadap keberadaan Tuhan. Tapi sampai kapanpun kita tidak bisa melihat Tuhan. Nabi Muhammad sendiri Isra Mi'raj tidak melihat Tuhan kok. Karena tidak mungkin Tuhan bisa dilihat, tapi kesadaran bahwa kita bersama Allah. Tuhan. Sehingga dikatakan seolah-olah kamu melihat Allah. Fa ilam takun fa innahu yaraka. Kamu yakin bahwa kamu selalu dilihat oleh Allah. Itu kesadaran tertinggi, Mbak. Masya Allah. Ya? Saya sampai merinding gitu ya dengarnya ya, gimana Umi luar biasa banget menumbuhkan itu. Memang ya harus dari kita sendiri Umi ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa berada di dalam jalan gimana kita menumbuhkan kesadaran dan keimanan kita kepada Tuhan itu ya Umi. Itulah Mbak, ketawaduan kita mau berguru. Kadang orang itu kan tidak mau, tidak disempatkan dengan waktunya. Dengan menyaksikan ngopi, walaupun dengan ngobrol-ngobrol santai, tapi kan kita sambil belajar di sini. Betul. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Berikutnya memotivasi pada seluruh yang hadir, yang mendengar untuk lebih meningkatkan lagi keilmuan. Mungkin sambil kita juga buat teman-teman sambil kita membimbing Umi, mungkin Umi bisa membacakan doa atau mungkin sebelumnya ada yang mau di closing statementnya Umi. Ya baiklah Mbak Zita. Terima kasih pemirsa yang sudah memperhatikan obrolan kami. Tentu ini dengan niatan karena Allah, semoga disertai hidayah Allah. Yang terpenting yang saya pesankan di sini, banyak-banyaklah berzikir pada Allah. Dan zikir yang dimaksud adalah zikir yang diilmu, yang diguru, yang dibimbing oleh orang ahlinya, supaya kita tidak
tersesat dan kemudian tidak disesatkan, juga kita sampai kepada arah yang dituju ya. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi orang yang sadar akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita kembali kepada Allah dengan selamat ya. Kita dijemput oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akhirnya mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala hidayah hanya milik-Mu. Terima kasih atas pencerahan yang Kau berikan pada kami. Berikanlah kami ya Allah perasaan untuk mengenal dan dekat denganmu. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Tuhanku, hanya Engkau yang kutuju, ridhomu yang kucari. Anugerahkan kepadaku mengenalmu dan mencintaimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih banyak Umi, luar biasa banget hari ini pemirsa. Jangan kemana-mana dan saksikan terus Ngobrol Perkara Islam tetap di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Saya Zinta Kunda Putri, mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.